Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat karomah rahimakumullah, berjumpa kembali di kajian Ramadan kita kali ini. Alhamdulillah, kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, karena sampai pagi ini kita masih diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi kesempatan, dan diberi maunah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bisa melaksanakan tugas-tugas kita. Kita masih diberi kekuatan untuk bisa berpuasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat karomah yang berbahagia, mungkin agak beda dari kajian-kajian sebelumnya. Karena kalau biasanya ini yang memberikan kajian ini adalah ustadz, ustadzah, para kiai, tokoh-tokoh agama. Ini yang tampil ini agak beda. Saya pakai seragam pramuka. Saya Mas Ismail dari Kuarcap Trenggalek akan mencoba bukan pendekatan lain, tidak, tapi kami ingin mencoba bahwa pramuka juga layak untuk bisa berbicara di bulan Ramadan, ikut memberikan kontribusi. Ya, walaupun dalam bahasa Jawanya itu ya kelungsu yen melu udu, ya, walaupun sedikit tapi bisa ikut berkontribusi. Kami merasa terpanggil untuk ikut bersama-sama dalam kajian ini karena sebenarnya banyak hal yang memang bisa dipelajari, bisa didalami dari kegiatan, dari aktivitas, dari ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Apalagi kalau saya coba hubungkan dengan kebiasaan yang ada di dalam organisasi Gerakan Pramuka. Kita tahu di Gerakan Pramuka itu ada satu tahapan, ada satu fase di mana setiap aktivis pramuka itu dalam melakukan kegiatannya diharuskan untuk senantiasa berpegang pada namanya kiasan dasar. Apapun yang dilakukan di dalam Gerakan Pramuka, di anak-anak pramuka, di orang-orang dewasanya pramuka itu jangan lepas dari kiasan dasar. Jadi tahapan-tahapan itu selalu ada kiasannya, selalu ada dasarnya. Ambil contoh yang paling gampang saja. Di pramuka itu ada siaga, ada penggalang, ada penegak, ada pandega. Mungkin tidak banyak orang yang tahu di luar pramuka bahwa nama-nama itu tidak serta-merta muncul begitu saja. Ada kiasan yang melatar belakanginya. Siaga misalnya, itu diambil dari fase di mana bangsa negara, bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini memulai pola perjuangannya yang semula menggunakan fisik, senjata, kemudian diubah dengan pola berorganisasi. Tanggal 20 Mei 1908 kemudian itu disebut sebagai fase siaga. Karena bangsa Indonesia mensiagakan diri, mengubah dari pola perjuangan yang semula fisik, bersenjata, kemudian dimulai, diperbantukan, ditata untuk menjadi lebih rapi. Maka di siaga itu ada siaga mula, bantu, tata. Di penggalang sama, di penggalang itu diambil dari fase 28 Oktober 1928 saat bangsa Indonesia mulai menggalang perjuangan dengan merakit potensi bangsa untuk diterapkan dalam proses perjuangan berikutnya. Maka di penggalang itu ada penggalang ramu, rakit, terap. Di penegak, kemudian ada 17 Agustus 1945 yang kemudian kita peringati sebagai hari kemerdekaan kita, itu dianggap masa kita sudah tegak berdiri, maka namanya nama penegak. Artinya apa? Sahabat karomah yang sangat saya banggakan, di dalam gerakan itu ada fase yang melihat, ada model yang melihat gerakan itu, perjuangan itu, organisasi itu diarahkan pada sesuatu yang lebih tinggi nilai bangsa Indonesia. Apalagi ini di bulan puasa. Kalau di pramuka itu
melakukan sesuatu itu ada dasarnya, ada kiasannya, dan ketika sudah melakukan harus dicari apa maknanya. Anak-anak penjelajahan misalkan pasti diminta untuk dia menemukan apa nilai yang ada di situ, di dalam penjelajahan itu. Apalagi ini berpuasa. Saat kita sedang berpuasa, kita melakukan proses begitu dalam, maka betapa banyak hal-hal yang bisa kita coba ambil sebagai hikmah. Saya tidak tahu dulu ya apakah orang mengambil siaga, penggalang, penegak itu juga ada kaitannya dengan kalau para di agama Islam kita ya. Ada orang sa'i, ada orang tawaf, ada orang balang jumroh, itu kan juga ada kiasannya. Itu ada dasarnya. Jangan-jangan dulu waktu mau nyusun pramuka juga mirip-mirip dengan itu, dinunutkan atau diikutkan dengan orang balang tujuannya begini, orang sa'i itu meniru gini terusnya. Artinya ada kedekatan yang saya bisa coba kita hubungkan. Nah, di puasa yang contoh yang paling gampang saja, misalkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan itu konon kalau mau kita cari istilahnya dibaca di beberapa literatur itu berarti panas yang menyengat, panas yang membakar. Konon itu karena pada bulan ini di sana, di Arab sana udaranya sangat panas. Coba kita bandingkan betapa panas itu bisa suasana panas itu bisa sesuatu yang semula rendah menjadi bisa prosesnya baner menjadi tinggi. Contoh yang paling gampang, Anda tahu tanah ya. Tanah, lempung orang Jawa bilang, lempung. Semula tanah itu biasa, tapi begitu diproses lewat proses yang bagus, prosesnya benar, dari tanah liat, dari lempung itu bisa terangkat dia menjadi genteng lewat proses yang benar. Besi, biji besi yang seperti itu begitu diproses dalam panas dengan takaran tertentu, dia bisa menjadi senjata, bisa menjadi hal-hal yang jauh lebih berguna. Betapa melalui proses panas yang benar, sesuatu yang semula belum bernilai tinggi menjadi nilai tinggi. Dalam bahasa Jawa, kalau Ramadan kita mengenal istilah puasa. Ini dari sisi istilah saja coba kita lihat. Puasa itu konon ini dari bahasa Sanskerta, upawasa. Mungkin ini sahabat Korma sering mendengar ada cerita orang zaman dulu itu punya kebiasaan ya kalau ingin mencapai sebuah tertentu biar lebih hidupnya, dia melakukan tirakat yang namanya upawasa, atau kalau kemudian sekarang disebut dengan puasa. Orang Jawa bilang poso. Poso itu macam-macam ya. Ada poso pati geni ya, itu kalau orang Jawa dulu bilang. Ya ada poso pati geni, ada poso ngalong, segala macam lah. Banyak di situ. Artinya ada tahapan tertentu bagi orang yang ingin mencapai derajat tertentu, dia harus berpuasa. Berpuasa dengan pola tertentu, dengan tantangan tertentu, dengan item-item yang harus dilalui dengan cara-cara yang tertentu. Di agama kita, di Islam, kita kenal istilah puasa itu dengan saum, imsak ya. Menahan tidak melakukan sesuatu yang bisa membatalkan. Coba dari istilah saja, Ramadan, puasa, saum, betapa banyak yang bisa dipelajari. Kalau kita coba tarik dari cara-cara anak pramuka mencoba mengkiaskan apa yang dia lakukan. Coba ini kalau kita mencoba melihat bahwa dari satu istilah saja, puasa, kita menemukan Ramadan, menemukan saum, betapa banyak hal yang bisa kita lihat dan kita coba kembangkan. Maka saya tentu tidak pada posisi untuk menafsiri sebuah ayat ya, itu bukan keahlian saya dan saya memang tidak di bidang itu. Tapi sebagai muslim kita tentu sudah sangat hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sahabat Korma saya akan sudah sangat hafal dengan ini dan sudah sering dikaji bersama. Kita tahu bahwa puasa itu diperintahkan bagi orang-orang yang beriman. Kalau nggak beriman berarti nggak kena perintah ini. Perintah itu kama kutiba alal ladzina min qablikum, bagi orang-orang sebelum kita sudah ada perintah puasa. Maka sebagian orang mengatakan puasa itu sepanjang zaman.
Kalau di istilahnya bapak-bapak, ibu-ibu yang haji haja itu ada haji sepanjang hayat, puasa ini puasa sepanjang zaman. Supaya bagaimana dari orang yang berilmu menjadi bertakwa. Artinya ada tahapan dari yang di sini setelah berpuasa dia lebih meningkat posisinya. Bandingkan tadi simbol yang saya sampai awal tadi, tanah liat diproses panas, kemudian dia bisa menjadi gendeng, menjadi anak. Nah, itu yang kita coba bandingkan. Artinya setiap orang yang memiliki predikat tertentu itu punya kewajiban puasa. Orang beriman diwajibkan berpuasa agar dia menjadi lebih bertakwa, dengan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan, tidak melakukan hal yang merusak. Orang yang beriman diwajibkan berpuasa, tidak melakukan hal yang membatalkan agar dia lebih bertakwa. Sekarang bandingkan sekarang. Saya pramuka. Sebagai pramuka, saya tentu juga diperintahkan untuk melakukan puasa. Tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan kepramukaan saya. Kalau saya ingin pramuka saya baik. Sahabat Koroma misalkan ada yang lagi sekolah, lagi di madrasah. Maka sebagai anak sekolah, Anda diwajibkan untuk berpuasa, tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan sekolah Anda. Sama ini, tidak hanya sahabat Koroma yang sekolah saja. Pak tentara, Pak polisi, bapak-bapak di AS, semua punya kewajiban. Begitu dia jadi tentara, begitu dia jadi polisi, begitu dia jadi ASN, maka dia punya kewajiban untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan. Orang tua sama, guru sama. Begitu jadi guru maka dia punya kewajiban berpuasa. Untuk apa? Untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keguruannya. Mohon maaf nanti sahabat Karomah yang sudah dewasa, sudah waktunya menikah, saat Anda menjadi suami, maka Anda punya kewajiban untuk berpuasa, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan status suami Anda. Anda jadi istri yang perempuan, maka Anda punya kewajiban untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan status Anda sebagai seorang istri. Anak muda, mohon maaf ini agak sedikit nyerempet. Anda yang perawan, Anda yang perjaka, Anda punya kewajiban berpuasa untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan keperjakaan Anda, bisa membatalkan keperawanan Anda. Bahkan lebih tinggi lagi Pak Bupati, Pak Gubernur, Ibu Gubernur, Ibu Presiden, semua begitu dilantik dia punya kewajiban berpuasa untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan posisinya sebagai seorang bupati, sebagai seorang gubernur, sebagai seorang presiden atau kiai sama. Kalau dia melakukan hal yang membatalkan itu, maka statusnya bisa batal. Ya. Maka kalau mau kita tingkatkan lagi, puasa tentu tidak hanya mencegah tidak melakukan sesuatu yang membatalkan, tetapi juga harus meningkatkan status. Anak sekolah, Anda tidak cukup dengan yang penting tidak melakukan sesuatu yang membatalkan. Enggak cukup. Anda jadi ASN misalkan, yang penting tidak melakukan sesuatu yang membatalkan. Tentu tidak cukup. Itu sama dengan orang puasa, yang penting tidak batal puasanya, seharian tidur mulu, tentu enggak cukup. Enggak cukup. Ada proses yang harus dilakukan. Maka kita semua sama-sama tahu ini. Kalau sahabat-sahabat Korma juga sudah sangat paham dengan ini. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atos. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Kita punya status sebagai anak sekolah, sebagai pegawai negeri, sebagai guru, sebagai apapun kita. Tentu kita berharap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di bulan Ramadan ini status kita makin meningkat. Tidak hanya pada saat ini saja, tapi semakin meningkat ke arah yang lebih baik. You were not being but becoming. Kita tidak ingin hanya sekedar ada, tapi kita ingin menjadi lebih baik, proses-proses menuju ke arah yang lebih sempurna. Semoga di bulan Ramadan ini Allah memberikan hikmah yang besar kepada kita. Kita bisa memetiknya dan menyempurnakan puasa kita dari waktu ke waktu. Sukses selalu untuk sahabat Korma. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.